Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 4 hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah persiapan hati kita, agar hati kita memasuki bulan Ramadan dengan perasaan yang gembira, dengan sukacita, dengan semangat, dan juga yang paling penting adalah dengan hati yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila hati kita berat ketika menjalankan ibadah Ramadan, tidak ikhlas berpuasa di bulan Ramadan, kita berpuasa karena orang lain berpuasa, misalnya berpuasa sosial budaya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini puasanya akan menjadi sia-sia saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dengan syarat imanan wa ihtisaban, 2 syarat. Karena beriman, dan yang kedua karena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara kita mempersiapkan hati untuk memasuki bulan Ramadan? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita pada dasarnya adalah berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, hati anak Adam itu terletak di antara 2 jari Allah. Idza syaa'a aqamahu wa idza syaa'a azaghahu. Kalau Allah mau, Allah akan membalikkannya, dan kalau Allah mau, maka Allah akan meluruskannya. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diberikan hidayah, agar bisa menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan semangat, dan juga dengan ikhlas. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi para sahabat membaca doa, misalnya Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang lapang, yang semangat, dan yang ikhlas pada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dengan optimal. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan fisik kita, persiapan jasad kita, agar kita dapat menjalani ibadah Ramadan dengan fisik yang kuat, agar kita tidak hanya kuat menjalankan puasa di bulan Ramadan, tapi juga kuat menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang lain, seperti misalnya bekerja. Yang dosen misalnya tetap bisa semangat untuk mengajar. Yang mahasiswa misalnya bisa semangat untuk belajar. Yang pegawai misalnya tetap semangat untuk berkarya dengan produktif. Karena hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan kalau kita lihat sejarah, pada dasarnya adalah bulan produktivitas. Bahkan banyak sekali peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Seperti misalnya Perang Badar terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kaum muslimin 313 orang melawan kaum musyrikin 1000 orang, yang alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dimenangkan oleh kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah,
dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Tepatnya pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Dikisahkan waktu itu wakil presiden pertama Republik Indonesia kita, yaitu Bung Hatta, karena tidak ada nasi untuk santap sahur, beliau menyantap makanan yang ada, yaitu roti dan juga telur. Begitulah hadirin rahimakumullah, Ramadan sudah seharusnya menjadi bulan produktivitas, bulan untuk kita berkarya dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya agar kita bisa mempersiapkan fisik kita dalam menyambut bulan Ramadan? Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Hadirin rahimakumullah, ternyata Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa beliau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini. Salah satu rahasianya adalah ternyata supaya badan kita ini tidak kaget ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Masih ada 2 pekan, hadirin rahimakumullah. Alangkah baiknya apabila kita juga memperbanyak saum di bulan Sya'ban ini. Hadirin rahimakumullah, persiapan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan ilmu. Setelah kita mempersiapkan hati kita, setelah kita mempersiapkan fisik kita, maka persiapan ilmu menjadi persiapan yang sangat krusial. Mengapa hadirin rahimakumullah? Karena tanpa ilmu, ibadah yang dilakukan tanpa dasar, tanpa tuntunan Nabi SAW, maka ibadah itu tidak diterima atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka amalnya akan tertolak. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu di waktu yang tersisa ini ada baiknya kita mengkaji lagi, mengingat lagi ilmu-ilmu ataupun fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Misalnya adalah fikih puasa. Apa saja rukun puasa? Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Apa saja hal-hal yang tidak membatalkan puasa? Apa saja hal-hal yang tidak membatalkan puasa tetapi bisa membatalkan pahala puasa? Dan seterusnya. Termasuk juga ibadah lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah fikih zakat misalnya. Tidak sempurna puasa kita apabila kita tidak menunaikan zakat fitrah. Hadirin rahimakumullah, sekedar mengingatkan, berdasarkan surat keputusan dari Badan Amil Zakat atau Basnas Republik Indonesia tahun 2021 yang lalu, besaran zakat fitrah itu adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras, atau boleh juga ditunaikan dalam bentuk uang, yaitu setara dengan Rp40.000. Dan waktu membayarnya bisa dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan zakat mal? Zakat mal ini terdapat banyak salah kaprah di kalangan kaum muslimin. Zakat mal dikaitkan dengan bulan Ramadan, padahal zakat mal tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan adalah zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat mal bisa ditunaikan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tergantung dari nisab dan haul yang kita miliki. Seumpama berdasarkan surat keputusan Basnas juga tahun 2021, nisab zakat mal itu setara dengan 85 gram emas. Yang 1 gram emas diasumsikan harganya sekitar Rp930.000. Jadi
kalau dinilai dengan rupiah, nisab zakat mal itu sekitar 79.700.000 rupiah. Hadirin rahimakumullah, apabila kita punya duit atau punya uang dalam bentuk tabungan, deposito, sukuk ataupun yang lainnya, dan itu termasuk juga logam mulia seperti emas, dan itu apabila dikonversi semua dan nilainya lebih dari atau sama dengan 79.700.000 rupiah, maka itu sudah termasuk nisab. Dan saat kita memilikinya, saat harta kita mencapai jumlah tersebut, maka kita harus menghitung haulnya. Seumpama misalnya pada tanggal 1 Sya'ban tahun kemarin, maka apabila jumlahnya masih di atas nisab pada tahun ini, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya pada tanggal 1 Sya'ban. Tidak boleh ditunda. Hadirin rahimakumullah, zakat mal tidak boleh ditunda. Yang boleh ditakjil ataupun dipercepat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk terus belajar ilmu-ilmu yang penting untuk kita yang berkaitan dengan bulan Ramadan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah bulan Ramadan atas dasar ilmu sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, persiapan yang keempat dan yang terakhir yang dapat khatib sampaikan pada khutbah yang singkat ini adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu persiapan program. Setelah kita mempersiapkan hati kita, fisik kita, dan juga persiapan ilmu, kita perlu mempersiapkan program agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih produktif, agar kita menjadi orang-orang yang terus bersemangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Kita dapat misalnya menentukan target untuk khatam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, apabila kita melihat contoh para ulama, sangat luar biasa sekali. Para ulama di zaman dahulu bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali dalam satu bulan. Bayangkan, siapa gerangan yang mampu menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali dalam sebulan, atau dalam satu hari menghatamkan Al-Quran 2 kali? Beliau adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Mengapa demikian hadirin rahimakumullah? Karena mereka sadar betul bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kata dalam Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, yakni pada malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa lebih dari itu, 2 atau 3 kali, dan juga tidak hanya menghatamkan teks Arabnya, tetapi juga bisa menghatamkan terjemahannya supaya kita bisa semakin memahami isi dan kandungan Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم سلمنا إلى رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين